Mendung menggelayut di langit politik Indonesia. 2 hari ini adalah 2 hari berturut-turut yang sangat menyedihkan. Profesor Dr. Sofyan Effendi tumbang setelah sehari sebelumnya dia dengan lancar, dengan sangat datar, dengan emosi yang sangat tertata, blak-blakan mengungkap banyak kebohongan dan dusta di seputar ijazah Jokowi. Sehari kemudian dia mencabut semua kata-katanya itu. Padahal pada sesi wawancara dengan Rismond Sianipar itu, dia sudah secara terbuka mengatakan tentang dusta Jokowi di seputar studi, skripsi, dan ijazahnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dikatakan oleh Profesor Sofyan Effendi, guru besar Visipol UGM ini, bahwa dari sejak masuknya Jokowi sudah punya masalah karena dia lulus dari SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, sebuah institusi pendidikan yang kala itu masih diragukan untuk bisa masuk studi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian Jokowi juga diketahui memiliki prestasi akademik yang tidak begitu bagus. Indeks prestasi kumulatifnya dalam 4 semester tidak mencapai 2. Ini adalah sebuah standar minimal di mana dia maksimal hanya bisa studi pada jenjang sarjana muda. Artinya tidak mungkin lulus sebagai sarjana S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Maka diruntut dari situ, Jokowi semestinya tidak memiliki ijazah sarjana. Kalaupun ada, ijazahnya itu juga diduga sangat bermasalah karena ijazah itu diambil dari foto bukan miliknya sendiri. Diduga adalah foto saudaranya bernama Hari Mulyono yang juga sama-sama studi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun masuk yang sama. Kemudian bicara tentang skripsi, Sofyan Effendi mengatakan bahwa skripsi yang diklaim sebagai milik Joko Widodo itu sebenarnya adalah hasil contekan alias plagiat dari paper milik Profesor Sunardi, guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tentu saja hasil plagiat yang kemudian direkayasa sedemikian rupa menjadi pengajuan skripsi milik Joko Widodo ini tidak disetujui oleh pihak fakultas. Maka tidak mengherankan apabila skripsi itu tidak pernah diujikan, tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada tanggalnya. Itu adalah polemik di seputar skripsi dan ijazah Jokowi. Profesor Sofyan Effendi mengatakan hal-hal yang selama ini tidak diketahui oleh publik. Informasi seputar ijazah Jokowi yang seperti itu secara datar dengan emosi yang sangat tertata. Namun sayang sekali sehari kemudian dia terpaksa harus mencabut semua kata-katanya itu. Dia menyatakan apa yang sudah dikatakan dalam sesi wawancara yang sudah diupload di kanal YouTube untuk ditarik kembali atau di take down. Ada apa gerangan dengan ini semua? Ditelusuri, ada tekanan, ada intimidasi, ada ancaman. Pendek kata, Profesor Sofyan Effendi merasa berada dalam situasi yang dia tidak mampu untuk meneruskannya. Dia mencabut kata-katanya. Dengan kata-kata yang sederhana, dia berseloroh
Saya tidak mau berurusan dengan polisi. Saya ingin menjaga keluarga, anak-anak, dan istri saya. Kira-kira seperti itu seloroh Profesor Sofyan Effendi. Tumbang sudah jagoan dari Universitas Gadjah Mada ini. Kemudian hari berikutnya ada jagoan lagi yang tumbang bernama Thomas Trikasih Lembong. Dia tumbang oleh majelis hakim karena divonis 4,5 tahun penjara plus harus membayar 750 juta dalam sebuah kasus yang sangat kontroversial. Karena kasus ini menurut banyak pengamat adalah kasus korupsi yang dipaksakan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dalam proses persidangan tidak ditemukan barang bukti, juga tidak ditemukan aliran dana masuk ke rekening Thomas Lembong. Artinya tidak terbukti bahwa Thomas Lembong korupsi dan memperkaya diri. Berbeda dengan kasus korupsi yang lain di mana biasanya Kejaksaan Agung bisa secara demonstratif menyodorkan kepada publik bukti uang tunai yang disita dalam kasus korupsi yang dimaksud. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada barang bukti serupiah pun masuk dalam kantong atau rekeningnya Thomas Lembong. Jadi, maaf, di kasus ini Kejaksaan Agung tidak bisa mendemonstrasikan miliaran uang hasil dia bekerja menyita dari kasus korupsi. Kemudian, majelis hakim juga tidak bisa membuktikan adanya niat jahat menstria untuk memperkaya diri atau merugikan keuangan negara. Apabila ditelusuri, sebenarnya Menteri Perdagangan Thomas Lembong ini hanya sekedar menjalankan perintah atasannya, yaitu Presiden Joko Widodo. Namun sayangnya majelis hakim tidak menghadirkan Jokowi dalam proses persidangan. Tumbang sudah kegagahan Thomas Lembong karena palu gudam yang sangat sadis dari majelis hakim. 4,5 tahun dan masih harus bayar 750 juta rupiah. Namun tumbangnya Thomas Lembong ini masih menyisakan kesempatan untuk banding. Kita tunggu saja langkah perlawanan dari Thomas Lembong beserta tim kuasa hukumnya. Apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah fenomena tumbangnya atau kalahnya Profesor Sofyan Effendi dan Thomas Lembong adalah fenomena kalahnya orang-orang baik di panggung politik Indonesia. Apakah orang-orang baik, orang-orang bersih, orang-orang yang sudah menunjukkan dedikasi, tanggung jawab, reputasi yang baik, dan pengabdian yang sangat cemerlang kepada bangsa ini justru harus tersingkir dari panggung politik Indonesia? Kalau begitu, panggung politik Indonesia nantinya hanya akan diisi oleh orang-orang yang kalap, orang-orang yang haus kekuasaan, orang-orang yang rakus untuk memperkaya diri sendiri, dan orang-orang baik lambat laun akan habis tersingkir dari panggung politik Indonesia. Ini adalah keprihatinan bersama. Ketika sebuah bangsa hanya diisi oleh manusia-manusia rakus di panggung politiknya, maka sebenarnya bangsa itu menghadapi sebuah ancaman besar, karena penegakan hukum hanya akan dikendalikan oleh politik yang kotor. Karena kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam prakteknya sudah dikendalikan oleh tangan-tangan kekuasaan yang culas.
Ini tentu tidak bisa kita biarkan. Kalau kita masih menginginkan bangsa ini masih bisa bertahan, maka fenomena ini harus menjadi pembangkit kesadaran publik untuk melakukan perlawanan. Jangan sampai orang-orang baik habis di panggung politik Indonesia oleh kotornya kekuasaan, oleh culasnya politik, oleh ganasnya penegak hukum yang tidak setia kepada keadilan dan hati nurani.